Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Let's Study English channel. Selamat berjumpa kembali dengan channel Let's Study English. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam sehat dan juga tak kurang apapun ya. Baik teman-teman, kita akan coba belajar tentang procedure text ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan procedural text ya. Apa yang dimaksud dengan procedural text atau procedure text? Definition of procedure text: number one, text that explain how something work or how to use instruction or operation manual. Jadi ada 3 definisi untuk procedure text ini ya. Pertama adalah sebuah text yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana menggunakan sebuah instruksi atau ya. Misalnya bagaimana cara menggunakan video, bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan tape recorder, fotokopi dan sebagainya ya. Nah, itu definisi pertama. Jadi definisi pertama adalah explain how something work or how to use instruction or operation manual. Itu ya. Yang kedua, text that instruct how to do a particular activity. Example, recipe, rules for game, science experiment, road safety rule. Jadi yang kedua, definisinya adalah menginstruksikan bagaimana melakukan sebuah aktivitas yang khusus. Misalnya resep ya, bisa resep makanan ya, kemudian aturan untuk permainan atau game, kemudian eksperimen sains dan sebagainya. Jadi yang kedua itu instruksi ya, artinya cara bagaimana melakukan aktivitas khusus. Yang ketiga, text that deal with human behavior. Jadi ya, kalau yang tiga itu adalah sebuah bacaan yang berhubungan dengan perilaku orang-orang. Misalnya how to live happily, how to succeed, misalnya ya, bagaimana menjadi orang yang sukses, bagaimana bisa hidup bersama-sama dengan bahagia. Nah, itu kan sebuah tata cara atau cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu kan ada cara-caranya. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 definisi. Nah, yang biasa digunakan dalam belajar di sekolah, nah biasanya menggunakan yang definisi yang 1 atau 2 ya, yang sering kita jumpai. Oke, selanjutnya the purpose of procedure text. Tujuan dari procedural text ini adalah ada 2 juga. Yang pertama, to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or step. Jadi yang pertama itu menjelaskan atau memberitahu si pembaca bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu melalui tahapan-tahapan atau melalui langkah-langkah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, to explain step or instruction to make, operate, or do something. Kalau yang kedua menjelaskan langkah atau instruksi untuk membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Ya. Nah, jadi kalau yang pertama itu bagaimana cara membuatnya. Nah, kalau yang kedua bisa saja definisinya adalah menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi langsung ke langkahnya. Gitu ya. Oke. Kemudian contoh penggunaan procedure text ini ada di beberapa bentuk ya. Misalnya di recipe, resep makanan itu biasanya juga menggunakan procedural text. Kemudian itinerary itu rencana perjalanan ya. Suka ada kan kalau di rundown perjalanan itu ada waktu kapan, kemudian hari keberapa, aktivitasnya apa.
makan di mana, gitu ya. Kemudian instruction manual atau bagaimana cara mengetahui tata cara penggunaan sesuatu. Kemudian, generic structure-nya. Jadi ada bagian-bagian dalam procedure tag ini. Pertama ada goal atau aim atau tujuan. Kemudian ada material atau tools atau bahan atau alat ya. Kemudian step, langkah. Nah, ini jadi dalam pembuatan procedure tag ini harus mencakup 3 ini. Ada goals atau aim, material or tools, kemudian step. Nah, selanjutnya dalam procedure tag ini ada language feature. Ya. Language feature-nya itu adalah pertama ada imperatif, ada simple present tense, ada action verb, ada connective of sequence, kemudian ada use adverbial of sequence or using temporal conjunction, atau using adverbial adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. Jadi ada beberapa bagian yang terdapat dalam procedural tag. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, imperative sentence. Imperative sentence itu artinya kalimat berbentuk perintah, ya. Misalnya kata pour, cut, the vegetable, dan yang lainnya ya. Itu juga berbentuk, lihat kata pour itu juga imperatif ya. Atau simple present tense. Nah, kata kerja bentuk pertama ya. Kemudian action verb adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, artinya kegiatan itu bisa dilihat, misalnya put, make, take gitu ya. Kemudian connective of sequence, kata penghubung, menghubungkan antara satu langkah dengan langkah yang lainnya. Kemudian juga ada use adverbial of sequence atau using temporal conjunction seperti first, second, third, the last gitu ya. Kemudian ada using adverbial atau adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, nah biasanya ada kata keterangan untuk menunjukkan berapa lamanya, ya. Misalnya waktunya, tempatnya di mana. Misalnya for 5 minutes, selama 5 menit, atau 2 hour, selama 2 jam. Nah itu juga namanya using adverbial adverb to express detail, the time. Nah, coba perhatikan di contoh sebelah kanan. Nah, how to make special fried rice with egg. Di sini disebutkan ada ingredientnya, ada stepnya ya. Nah, how to make special fried rice with egg itu berarti goalsnya. Ingredient itu bahan-bahannya, kemudian step langkah-langkahnya. Nah, bisa diperhatikan ini contohnya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan procedure tag. Ada add, itu tambah, bake, open, ya. Kemudian blend, lembut ya, melembutkan gitu ya. Boil, burn, cut, drain, tiris, heat, panas, make, campur, ya. Pour, menuangkan, tuangkan ya. Shake, kocok, stir, putar, peel, kupas, fry, goreng, serve, hidangkan, gitu ya. Itu ada beberapa kosakata yang biasa digunakan dalam procedure tag. Nah, contoh misalnya gini, how to make a pancake. Nah, pertama yang harus disiapkan adalah ingredientnya dulu. Apa saja yang harus disiapkan, ya. Nah, ini misalnya ada 3 or 4 spoonful of flour atau egg, ya. Kemudian ada materialnya. Nah, material itu alat-alatnya, alat untuk memasak pancake ini. Kemudian stepnya, langkahnya. Nah, dalam langkah ini biasanya menggunakan action verb ya,
use adverbial juga, ada imperatif. Nah, seperti contoh ya, put itu juga imperatif ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.